Pemirsa, Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo, Jawa Timur dibanjiri warga yang ingin melihat langsung. Tidak hanya itu, ramainya warga yang datang dimanfaatkan sejumlah pedagang makanan dan minuman. Sejumlah pedagang dari berbagai daerah di sekitar Probolinggo mendadak menjadikan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sebagai lahan untuk mencari rezeki. Hal ini dilakukan karena banyaknya warga yang datang dan menjadikan Padepokan sebagai tempat wisata. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur, kita segera bergabung dengan Reni Anggraini. Reni, seperti apa kondisi di Padepokan saat ini? Ya, baik Tiwi, suasana sore hari ini di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Desa Wangkal, Probolinggo terlihat sangat sepi dibandingkan dengan hari sebelumnya karena para pengikut tidak melakukan kegiatan apapun selain beristirahat di tenda yang berada di belakang Padepokan dan juga beribadah bersama para pengikut lainnya. Sementara suasana berbeda justru terlihat di area luar Padepokan yang dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang untuk berjualan dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat daerah Probolinggo untuk melihat bagaimana kondisi di dalam areal Padepokan. Dan memang karena lokasi ini terbatas untuk umum, sehingga pihak pengamanan tetap melakukan penjagaan di depan pintu gerbang masuk karena areal ini harus steril dari masyarakat luas karena masih banyaknya barang-barang atau aset-aset penting dari Padepokan ini. Dan sementara itu, Tiwi dapat kami informasikan terkait dengan dua kasus yang saat ini tengah berlangsung, yaitu kasus pembunuhan dan juga kasus penipuan. Saat ini masih ditangani oleh pihak kepolisian untuk kasus pembunuhan. Seluruh berkas dari tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Kabupaten Probolinggo dan siap untuk disidangkan 2 pekan depan. Sementara untuk kasus penipuan, pihak kepolisian masih terus menelusuri bukti-bukti lebih lanjut dan juga memeriksa sejumlah saksi. Seperti kemarin kami dapatkan informasi bahwa ketua yayasan dari Padepokan sudah diperiksa di Polda Jatim untuk dikumpulkan bukti-bukti ataupun dimintai keterangannya. Dan memang hingga saat ini polisi terus menerima laporan dari korban-korban penipuan sehingga kasus ini dapat ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Demikian Tiwi. Ya, terima kasih Reni Anggraini yang melaporkan langsung dari Padepokan Probolinggo, Jawa Timur. Pemirsa, Marwah Daud Ibrahim diperiksa penyidik Polda Jawa Timur terkait dengan posisinya sebagai ketua yayasan yang dibentuk Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Marwah Daud diperiksa kemarin selama 8 jam untuk menjelaskan seputar struktur organisasi serta peran dan fungsinya sebagai ketua yayasan. Dan berikut pernyataan Marwah Daud Ibrahim usai diperiksa di Mapolda Jawa Timur di Surabaya. Materinya apa aja yang ditanyakan tadi oleh penyidik? Ya, terkait dengan apa tadi itu ya? Perkenalan dengan Dimas Kanjeng. Ya, perkenalan. Bersama lagi Bu. Tentang yayasan ya. Tentang yayasan. Banyak tentang yayasan. Intinya dari pertemuan ini yayasannya. Yayasan strukturnya gimana, fungsinya gimana, diberikan kapan. Lebih banyak tentang yayasan. cuma masalah organisasi aja. Organisasi dan fungsinya, perannya sebagai ketua yayasan. Belum mengarah ke pertanyaan mengenai aliran dana dan lain-lain. Enggak ada pertanyaan itu. Lebih ke yayasan. Itu proses rekrutmen saya aja. Kalau yang lainnya sih bagaimana awalnya bergabung gitu. Bu, ngomong-ngomong soal Bapak itu jadi sultan itu sudah apa? Oh, itu nanti aja itu urusannya. Urusannya Bapak nanti. Iya. Bu, tapi sama menyerahkan uang duluan mana? Bagaimana? Selama ini menyerahkan mahar ke Kanjeng Dimas atau gimana? Waktu daftar iya, Bu. Daftar iya. Berapa itu, Bu? Nggak lupa saya. Sedikit. Sedikit, maksudnya di atas 10 juta kan di bawah? Jauh di bawah. Soal suami mahar itu keterlibatan suami ibu di Padepokan gimana? Apa? Suami ibu. Kenapa? Kan Santri juga. Lebih dulu mana ibu sama bapak? Pemirsa, Marwah Daud Ibrahim diperiksa sebagai saksi kasus penipuan penggandaan uang dengan tersangka Dimas Kanjeng Taat Pribadi di ruang Subdit 1 di Reskrimum Polda Jawa Timur. Marwah Daud mengaku pemeriksaan lebih banyak soal kegiatan yayasan dan keikutsertaan dirinya di Padepokan.
Usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, Marwah Daud didampingi kuasa hukumnya keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur Senin siang kemarin. Menurut Marwah Daud, tim penyidik memberikan sebanyak 30 pertanyaan yang difokuskan pada kegiatan yayasan yang dipimpinnya dan keikutsertaannya di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Setelah pemeriksaan untuk Marwah Daud, rencananya pemeriksaan untuk suaminya Ibrahim Tajul juga akan dijadwalkan sambil menunggu pulih kesehatannya. Kan santri juga. Lebih dulu mana ibu sama bapak untuk jadi santrinya? Duluan saya. Untuk bisa bergabung menjadi pengikut Dimas Kanjeng, Marwah Daud dan suaminya mengaku sempat menyetor uang sebagai biaya pendaftaran. Sementara itu, Marwah Daud membantah jika dirinya sebagai ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng. Ia mengaku hanya sebagai ketua Yayasan Keraton Kesultanan Sri Raja Prabu Nagara yang dibentuk Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, MNC Media memberitakan. Geger dugaan adanya kuburan massal di sekitar Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi membuat heboh warga. Mereka sengaja datang ke Padepokan untuk sekedar melihat lokasi dugaan adanya kuburan massal tersebut. Suasana Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kembali mendadak ramai dikunjungi warga. Warga datang hanya sekedar ingin melihat lebih dekat Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang diduga terdapat kuburan massal. Apalagi di hari Sabtu dan Minggu, warga yang datang ke Padepokan juga tak hanya berasal dari daerah sekitar, namun juga berasal dari luar kota. Ada kuburannya di situ, terus ada kayak rumah, kayak tenda. Ya. Kenapa kok melihat? Penasaran atau apa? Dulu sebelum ada kejadian saya pernah kesini, lihat terus pengen lihat lagi situasinya kayak apa. Ternyata di belakang sini ada kuburannya, ada rumah tenda-tenda. Jadi ya penasaran lagi. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, anggota Polres Probolinggo dibantu Brimob masih disiagakan di sekitar Padepokan. Hingga kini, lokasi Padepokan masih diberi garis polisi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, MNC Media memberitakan. Pemirsa, dan untuk mengetahui suasana terkini di Padepokan Kanjeng Dimas, kita bergabung dengan reporter Reni Anggreni langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Reni, bagaimana suasana di Padepokan Kanjeng Dimas saat ini? Ya baik Lovi, suasana siang hari ini di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang berada di Desa Wangkal memang terlihat cukup sepi karena memang tidak ada aktivitas penting yang dilakukan oleh para pengikutnya, maksud kami. Dan memang kegiatan yang dilakukan hanya beristirahat di tenda-tenda yang mereka sudah dirikan yang berada di belakang Padepokan maupun beribadah ataupun sholat bersama yang ada di masjid. Sementara suasana berbeda terlihat justru di luar Padepokan, di mana sepanjang areal Padepokan dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang yang meraih keuntungan dengan berjualan untuk para pengunjung ataupun masyarakat yang ingin melihat bagaimana kondisi di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini. Dan sementara itu untuk dua kasus yang saat ini tengah berlangsung, yaitu kasus pembunuhan dan juga kasus penipuan, saat ini pihak kepolisian masih terus mengembangkan dan masuk ke dalam proses yang lebih lanjut. Untuk kasus pembunuhan sendiri, 6 berkas dari 6 tersangka maksud kami sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Kabupaten Probolinggo dan siap untuk disidangkan 2 pekan depan. Sementara untuk kasus penipuan saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian, dan kemarin kami mendapatkan informasi bahwa ketua yayasan dari Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini sudah dipanggil menjadi saksi dalam kasus penipuan di Polda Jawa Timur. Sementara untuk para pengikutnya sampai saat ini belum ada yang berani untuk berkomentar ataupun menyampaikan terkait dengan pemanggilan Marwah Daud di Polda Jatim. Sementara yang dapat kami sampaikan, Lovi. Terima kasih Reni Anggreni melaporkan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur.